jadi hari ini kita sudah bersama Bu Dina selaku Chief Executive Officer atau CEO dari Kopi Banyuatis. Silakan Ibu Dina kenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Saya Dina atau nama lengkapnya Ketua Dina Wikantari. Saya saat ini menjabat sebagai Chief Executive Officer di CV Pusaka Bali Persada atau yang sering dikenal dengan Kopi Banyuatis. Sebelum beranjak lebih jauh, yuk kenalan dulu dengan Kopi Banyuatis. CV Pusaka Bali Persada merupakan suatu bentuk usaha persero yang bergerak pada industri pengolahan kopi. Perusahaan ini sudah berjalan 4 generasi. Berawal dari produk rumahan menjadi suatu produk yang dapat dipasarkan luas. Tentu prosesnya sangat panjang dan tidak mudah. Karena itulah, salah satu slogan dari Kopi Banyuatis ialah legenda rasa. Seperti namanya, kopi ini berasal dari desa Banyuatis. Dan sekarang tempat produksi atau pabriknya terletak di Pemaron. Yuk ketahui lebih banyak tentang Kopi Banyuatis bersama Bu Dina. Oke, jadi Kopi Banyuatis itu badan usahanya CV, belum PT ya, CV Pusaka Bali Persada. Ada owner, jadi owner kita Pak Gede Pusaka Harsadena bersama komisaris Ibu Putu Darawati Englan. Kemudian untuk di posisi manajemen ada saya sebagai Chief Executive Officer, kemudian ada Pak Agus Eka sebagai General Manager. Jadi untuk di bawah saya yang menjembatani dengan masing-masing divisi. Kemudian di posisi finance itu ada Bu Ernita sebagai Manager Finance dan Accountant. Kemudian untuk produksi atau di pabriknya sendiri ada manajer factory Ibu Harista Diantari. Lalu ada juga manajer pemasaran yang baru menggantikan posisi saya sebelumnya, itu ada Pak Yudi. Sebelumnya beliau bekerja di Starbucks. Jadi oke banget ya. Sebelumnya di bagian research and developmentnya Starbucks. Kemudian di posisi operasional ada Pak Erwin, saya lupa nama lengkapnya, baru bergabung. Lalu dari masing-masing divisi itu ada supervisor, ada sales, ada staff lah. Jadi kita belum ada posisi asisten manager. Bagaimana cara perekrutan karyawan dari Kopi Banyuatis? Oke, untuk perekrutan karyawan kita ada 2 cara. Jadi jalur promosi ataupun juga jalur dari luar. Jadi ketika ada posisi yang kosong atau mungkin sebelumnya belum ada, yang pertama pasti mereview dulu staff-staff yang kita miliki, adakah yang memiliki potensi, tapi tetap sebelum diputuskan kan kita mengevaluasinya cukup lama ya. Kita rembukan satu tim itu bersama manajer dan GM-nya sebelum akhirnya kita tentukan oke, dia cocok untuk di posisi A gitu misal. Nah ketika tidak ada staff yang bisa kita promote, baru kita open public. Kalau posisi staff biasanya kita share di sosmed, tapi kalau untuk posisi manajer biasanya kita share di akun-akun loker yang lebih kredibel ya, kayak Jobstreet, LinkedIn dan semacamnya. Bagaimana sih sistem kerja dari Kopi Banyuatis? Kalau untuk sistem kerja biasanya kita seperti biasa perusahaan pada umumnya ada penjualan, sales jualan, terus pulang setor penjualan ya ke kasir. Dari kasir nanti ada staff accounting yang cek apakah benar laporan yang dilaporkan oleh admin penjualan itu sudah sesuai real sama yang ada di tangan, dan juga ada mutasi bank. Kemudian dari misalnya ada biaya-biaya usaha, itu manajer yang akan cek apakah staff purchasing atau staff yang purchasing itu apa ya, belanja itu Chandra namanya, apakah sudah benar juga sesuai kebutuhan, sesuai dengan BKK, sesuai dengan pengajuan. Jadi nggak bisa nih kita mau beli kayu bakar misalnya langsung beli kayu bakar, nggak bisa. Jadi dari divisi terkait harus menulis form pengajuan, saya butuh kayu bakar. Dari manajer departemen itu akan menilai, oh benar nggak kita memang lagi butuh kayu bakar. Kalau takutnya kan kita udah punya stok, masih aman stoknya, tapi kita kok beli kayu bakar. Nah itu analisanya di posisi manajer. Ketika manajer sudah tanda tangan, oke, boleh kamu belanja kayu bakar. Yang belanja bukan orang yang mengajukan itu, tapi bagian pembelian, purchasing ya, di divisi keuangan ya.
purchasingnya itu yang belanja. Setelah belanja dicek lagi, sudah benar nggak keluar uangnya sekian, hasil barangnya sekian, notanya sekian. Nah itu manajer keuangannya lagi. Nah hal-hal seperti itu sudah ada alurnya. Jadi posisinya jelas siapa yang punya job untuk tanggung jawab tanda tangan, siapa yang bertugas untuk mengajukan, siapa yang bertugas untuk menganalisa. Masing-masing divisi, manajer masing-masing divisi. Jadi chief operational itu sebenarnya lebih ke budgeting. Jadi misalnya budget tahun depan saya menentukan oke, kita harus achieve target segini. Kita bikin work plan-nya yang monthly. Jadi bulan Januari kita harus apa, Februari apa, Maret apa. Jadi sebenarnya porsi tugas saya tuh lebih capek pada saat akhir tahun aja karena menyusun budget. Terus dari budget sekian, target sekian itu saya punya budget misalnya untuk karyawan. Jadi maksimal gaji karyawan harus segini. Marketing misalnya biaya iklan apa segala macam hanya segini. CSR kita harus segini. Hal-hal yang lain tuh semua kita sudah anggarkan sehingga untuk mencapai laba misal let's say 10-15%. Nah itu tugas dari Chief Executive Officer. Setelah itu dilanjutkan oleh manajer masing-masing. Untuk gaji kita semua sudah ikut aturan undang-undang tenaga kerjaan yang berlaku ya. Jadi mengacu pada upah minimum kabupaten. Itu upah minimum untuk staff new entry ya. Tapi pada saat dia tidak punya basic pengalaman sama sekali, itu biasanya sebutannya daily worker. Daily worker itu biasanya ada rate yang memang di bawah UMK, tapi itu hanya selama masa probation atau masa percobaan. Begitu dia lolos masa percobaan, kita akan kontrak dia selama setahun mengikuti langsung UMK yang berlaku. Untuk reward, jadi untuk sales itu pastinya ketika achieve target dia ada insentif dengan skema tertentu. Skemanya rahasia perusahaan lah ya. Back office ataupun staff lain yang tidak terkait langsung terhadap penjualan, itu kita ada insentif yang kita berikan tahunan. Dan juga ketika ada keuntungan perusahaan yang melebihi daripada budget yang saya anggarkan, kita ada spare juga untuk bonus akhir tahun dan itu diberikan ke seluruh karyawan. Tapi kalau nggak ada, misalnya press banget sama budget ya enggak, karena kita butuh modal kerja untuk tahun berikutnya kan. Kalau untuk rekreasi kita masih yaitu konvensional, jadi kita masih mengutamakan untuk ya belum ada sih kalau untuk liburan yang ke mungkin outbound itu belum ada. Tapi kita ada gathering yang dimana setahun sekali kita akhir tahun kumpul, kita bikin acara mini games, kumpul-kumpul lah, lebih ke kumpul-kumpul di satu titik tertentu untuk sekaligus menginformasikan dari saya dan juga Pak Gede, owner kita, plan-plan tahun depan.